Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kita yang ke-15 ini kita akan melanjutkan tentang materi kita, yaitu di distribusi probabilitas khusus untuk variabel random continue. Ini adalah kelanjutan daripada materi kita sebelumnya yang membahas juga adalah distribusi probabilitas untuk variabel random continue. Pada pekan lalu kita sudah membahas itu tentang distribusi gamma, tapi belum sampai kepada karakteristik daripada distribusi gamma. Artinya adalah kita belum membahas di sana apa itu rata-rata daripada distribusi gamma, variansi, kemudian MGF daripada distribusi gamma. Pada hari ini kita akan membahas tentang distribusi gamma, yang mana sudah disampaikan bahwasanya distribusi gamma memiliki parameter itu adalah alfa sama beta. Dari parameter yang dimiliki oleh distribusi gamma, yaitu alfa dan beta, maka diperolehlah itu adalah rata-rata daripada distribusi gamma itu adalah alfa kali beta, lalu variansinya itu adalah alfa kali beta kuadrat. Kemudian MGF-nya yaitu adalah 1 dikurangi beta berpangkat min alfa. Lalu akibat daripada karakteristik yang dimiliki oleh distribusi gamma juga sudah disampaikan bahwasanya ada beberapa distribusi yang merupakan turunan daripada distribusi gamma, bahwasanya ketika alfanya, alfa sama dengan 1, itu adalah eksponensial, artinya distribusi eksponensial yang memiliki parameternya itu adalah beta, maka karena itu rata-rata daripada distribusi eksponensial itu adalah beta. Karena apa? Karena pada distribusi eksponensial itu dimiliki bahwasanya alfa adalah sama dengan 1. Sehingga ini ada memperoleh rata-rata sama dengan beta untuk eksponensial. Lalu, sigma kuadratnya otomatis itu adalah beta kuadrat, lalu MGF-nya itu adalah 1/1 dikurangi beta T. Karena apa? Ini kan min 1 akhirnya bisa menjadi, kita ubah menjadi suatu pecahan kayak gitu. Jadi MGF-nya itu adalah 1/1 dikurangi beta T. Selanjutnya ada distribusi lain yang merupakan turunan daripada distribusi gamma, itu adalah distribusi chi-squared, yang mana alfa pada saat di chi-squared itu adalah V/2 dan betanya sama dengan 2, sehingga rata-rata daripada distribusi chi-squared, yang mana distribusi gamma itu adalah alfa kali beta, otomatis itu adalah V/2 kali 2, jadi akhirnya adalah V. Lalu chi-squared variansinya itu adalah alfa kali beta kuadrat, akhirnya itu adalah V/2 kali 4, itu akhirnya ini adalah 2V ya. 2V kalau untuk ininya, 2V untuk variansinya. Lalu MGF-nya itu adalah 1 per, karena adalah 1/1 dikurangi beta T berpangkat alfa, maka itu adalah 1/1 dikurangi 2T berpangkat V/2. Ini adalah untuk karakteristik daripada distribusi eksponensial dan distribusi chi-squared yang merupakan bentuk lain daripada distribusi gamma ketika alfa dan betanya nilainya adalah tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pembuktian daripada karakteristik distribusi gamma yang sudah kita sebutkan tadi. Tadi disampaikan bahwasanya rata-ratanya itu ada alfa kali beta, lalu bagaimana proses untuk mendapatkan alfa kali betanya. Kita ketahui bahwasanya mu itu adalah ekspektasi daripada X, sehingga ketika fungsi daripada distribusi gamma itu adalah
dari 0 sampai tak hingga untuk 1 per beta berpangkat alfa pi alfa kali X berpangkat alfa kurang 1 dikali E berpangkat min X per beta, maka untuk ekspektasinya itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga untuk X dikali 1 per beta berpangkat alfa kali pi alfa dikali X berpangkat alfa kurang 1 dikali E berpangkat min X per beta dx. Otomatis ini kita ada tujuannya adalah ke alfa kali beta, maka kita sama-sama kalikan dan bagi dengan alfa kali beta, jadi di sini kita kali alfa kali beta, di sini kita bagi dengan alfa kali beta. Untuk integralnya adalah dari 0 sampai tak hingga untuk distribusi ini kita, distribusi gamma kita. Lalu di sini kan ada X ini, ada X berpangkat alfa kali dikurang 1, maka ini bisa kita jumlahkan. Maka ini X berpangkat alfa tambah 1 dikurangi 1. Nah, penulisannya seperti ini, kali E berpangkat min X per beta dx. Sehingga alfa kali beta, nah ini 1 per, ini adalah beta. Jadi bisa kita kalikan, sehingga adalah beta berpangkat alfa tambah 1 dikali alfa pi alfa kali X berpangkat alfa tambah 1 dikurangi 1 E berpangkat min X per beta dx. Lalu ini alfa beta, integral dari 0 sampai tak hingga untuk 1 per beta alfa tambah 1. Nah, ini kita sudah ada pernah bahas sebelumnya bahwasanya alfa kali pi alfa itu bisa sama dengan pi alfa tambah 1. Pi alfa tambah 1, maka ini kita rubah. Dikali X berpangkat alfa tambah 1 dikurangi 1, E berpangkat min X per beta dx. Lalu bentuk yang seperti ini adalah sudah berpangkat B alfa tambah 1, ini pi alfa tambah 1, ini alfa tambah 1. Maka ini adalah nilainya adalah sama dengan 1 yang merupakan distribusi gamma dengan parameternya itu adalah alfa tambah 1, beta. Sehingga ini alfa kali beta dikali 1 sama dengan alfa kali beta. Jadi ini adalah rata-rata daripada distribusi gamma. Selanjutnya, kita bahas itu adalah variansi daripada distribusi gamma, yang mana kita sudah memiliki ekspektasi dari X, sehingga selanjutnya kita yang perlu cari itu adalah ekspektasi X kuadrat. Maka untuk ini, kita peroleh nantinya ekspektasi daripada X kuadrat, tetapi prosesnya kita awali dengan ekspektasi X kuadrat itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga untuk X kuadrat dikali 1 per beta alfa dikali pi alfa dikali X berpangkat alfa kurang 1 kali E berpangkat min X per beta dx. Lalu ininya kita keluarkan, ini adalah koefisien, sehingga 1 per beta berpangkat alfa kali pi alfa dikali integral dari 0 sampai tak hingga untuk X berpangkat ini alfa kurang 1 tambah 2, jadinya alfa tambah 1. E berpangkat min X per beta dx. Ini kalau distribusi gamma itu kita rubah, bentuknya kan adalah integral dari 0 sampai tak hingga X alfa dikurang 1, E berpangkat min X per beta dx. Ini sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, sehingga bentuk yang persamaan kita ini adalah kepersamaan ini. Kepersamaan ini ketika kita integralkan bentuk yang ini ya. Ini ketika kita integralkan adalah dari 0 sampai tak hingga 1 per beta alfa pi alfa kali X berpangkat alfa kurang 1 E berpangkat min X per beta dx, ini sama dengan 1. Sehingga kalau hanya kita ingin mendapatkan adalah integral dari X berpangkat alfa dikurang 1 E berpangkat min X per beta dx sama dengan
1 kali beta alfa pi alfa. Nah, sehingga ini bisa kita peroleh yang ini. Nah, ini. Lalu persamaan yang di atas 1 per beta alfa pi alfa integral dari 0 sampai tak hingga untuk ini tambah 1 bisa kita rubah menjadi alfa tambah 2 kurang 1, kan artinya sama aja, E berpangkat min X per beta dx. Sehingga ini 1 per beta berpangkat alfa pi alfa, ini, karena kita udah ubah ini pakai yang ini, maka ini adalah, ini parameternya adalah alfa tambah 2, lalu ini beta. Sehingga ini adalah beta berpangkat alfa tambah 2 kali pi alfa tambah 2. Kali pi alfa tambah 2. Sehingga ini 1 per pi alfa, 1 per pi alfa beta berpangkat alfa, ini bisa kita jabarkan bahwasanya ini kan sama halnya dengan beta berpangkat alfa kali beta berpangkat 2 kali pi alfa tambah 2. Sehingga ini bisa kita bagi, sehingga tinggal 1 per pi alfa kali beta berpangkat 2 kali, ini bisa kita jabarkan bahwasanya pi alfa tambah 2 itu akan sama halnya dengan alfa tambah 1 kali pi alfa tambah 1. Yang mana ada pernah kita bahas bahwasanya pi alfa tambah 1 itu sama dengan pi alfa kali pi alfa. Alfa kali pi alfa. Sehingga untuk ini bisa kita jadikan adalah alfa tambah 1 kali pi alfa tambah 1. Lalu ini 1 per pi alfa kali beta kuadrat, ini alfa tambah 1, ini bisa kita jabarkan lagi, bahwasanya ini adalah alfa kali pi alfa. Sehingga ini bisa dibagi, sehingga tinggal adalah beta kuadrat kali alfa tambah beta kuadrat kali alfa. Sehingga akhirnya adalah beta kuadrat alfa kuadrat tambah beta kuadrat alfa. Ini ekspektasi X kuadratnya sudah diperoleh. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mencari variansinya. Sehingga variansi kita adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat ditambah beta kuadrat alfa dikurangi alfa beta dikuadratkan. Sehingga ini bisa menghasilkan alfa kuadrat beta kuadrat. Ini bisa saling membagi sehingga tinggal adalah beta kuadrat alfa. Maka ini adalah variansi daripada sigma variansi daripada distribusi gamma, atau kita bahasakan sigma kuadratnya sama dengan beta kuadrat alfa atau alfa kali beta kuadrat. Lalu ke selanjutnya itu karakteristiknya itu adalah MGF-nya. MGF-nya bahwasanya kita ketahui bahwasanya untuk mencari MGF itu adalah ekspektasi E berpangkat TX. Sehingga dari bentuk distribusi gamma, integral dari 0 sampai tak hingga untuk 1 per beta alfa kali pi alfa kali X berpangkat alfa kurang 1, E berpangkat TX kali E berpangkat min X per alfa. E berpangkat X-nya dari sini. Sehingga ini adalah koefisien bisa kita pindahkan. Integral dari 0 sampai tak hingga untuk X berpangkat alfa kurang 1, E berpangkat, ini bisa kita jumlahkan pangkatnya, T dikurang 1 per beta X dx. Ini bisa kita tuliskan lagi koefisiennya, integral dari 0 sampai tak hingga untuk X berpangkat alfa kurang 1, E berpangkat, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi min 1 dikurangi beta T X per beta dx. Lalu dari sini, ini kita misalkan saja bahwasanya Y kita itu adalah 1 dikurangi beta T X. 1 kurangi beta T X. Sehingga X-nya adalah Y per 1 dikurangi beta. Lalu DY kita otomatis itu adalah 1 dikurangi beta T dx. Dan dx-nya adalah 1 per 1 kurangi beta T dy. Sehingga dari persamaan ini, bahwasanya tadi persamaan kita adalah 1 per beta berpangkat alfa, pi alfa, integral dari 0 sampai tak hingga, X berpangkat alfa kurang 1, E berpangkat min 1 dikurangi beta T, X per beta dx. Ini bisa kita rubah. Ini kita tuliskan lagi koefisiennya.
X-nya tadi adalah Y per 1 dikurangi beta T berpangkat alfa kurang 1. E berpangkat min 1 dikurangi beta T. Ini X-nya kita rubah. Y per 1 dikurangi beta T. Ini kan masih ada beta. Beta kali dx-nya adalah 1 per 1 dikurangi beta T dy. Ini ini ya, pangkatnya 1 dikurangi beta T, ini bisa saling membagi, sehingga tinggal adalah E berpangkat min Y per beta, lalu ini, ya ini, Y per 1 dikurangi beta T, ini kan adalah alfa kurangi 1 untuk si, ini, 1 dikurangi beta T. Ini kan adalah koefisiennya 1 dikurangi beta T. Berpangkat alfa kurangi 1. Di sini adalah 1 dikurangi bt berpangkat 1. Sehingga ini bisa kita jumlahkan. Karena ini kan nggak memiliki variabel Y lagi. Masih bisa kita jadikan sebagai koefisien. Akhirnya adalah 1 per 1 kurangi beta T, alfa kurang 1 ditambah 1. Integral dari 0 sampai tak hingga untuk Y berpangkat alfa kurang 1, E berpangkat min Y per beta dy. Nah ini sama dengan 1 per beta berpangkat alfa pi alfa kali, ini bisa saling mengurangi, 1 dikurangi beta T berpangkat min alfa, integral dari 0 sampai tak hingga, untuk Y berpangkat alfa kurang 1, E berpangkat min Y per beta dy. Lalu, ini bentuk persamaan kita yang ini bisa kita rubah menjadi beta alfa pi alfa. Sehingga ini bisa saling membagi dengan penyebutnya ini, sehingga yang tinggal adalah 1 dikurangi beta T berpangkat min alfa. Ini adalah F daripada distribusi gamma. Selanjutnya, kita bahas itu adalah distribusi beta. Jadi, didefinisikan bahwasanya distribusi beta ketika kita memiliki suatu variabel random X, menunjukkan itu adalah suatu variabel acak jika dan hanya jika fungsi padat peluang ketika di distribusi beta itu berbentuk fx sama dengan pi alfa ditambah beta per pi alfa kali pi beta, x berpangkat alfa kurang 1 dikali 1 dikurangi x berpangkat beta kurang 1. Ini adalah untuk x besar 0 kecil 1. Ya. Untuk x besar 0 kecil 1. Kecil 1. Ini penulisannya ya. Untuk X besar 0 kecil 1. Untuk yang penulisan yang ini. Nah ini. Ini untuk persamaan kita. Sehingga untuk distribusi beta, itu diperoleh bahwasannya rata-rata kita itu adalah alfa per alfa tambah beta. Kemudian sigma kuadrat kita adalah alfa kali beta per alfa tambah beta berpangkat 2. Kali alfa tambah beta tambah 1. Ini adalah karakteristik daripada distribusi beta. Dari sini nanti Anda bisa membuktikan, silahkan dibuktikan apakah rata-rata atau variansi daripada distribusi beta itu adalah seperti ini. Silahkan ya. Lalu ini kita berikan contoh untuk yang soal kita ini. Seandainya itu adalah kita memiliki suatu persamaan, kemudian pertanyaannya adalah tunjukkan bahwasanya pi alfa itu sama dengan 2 berpangkat 1 dikurangi alfa dikali integral dari 0 sampai tak hingga untuk z berpangkat 2 alfa dikurangi 1 e berpangkat min setengah z kuadrat dz untuk alfanya besar 0. Lalu ini kita disuruh untuk membentuk persamaan ini. Lalu dari persamaan kita sebelumnya, kita itu sudah memiliki bahwasanya pi alfa itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga y berpangkat alfa kurang 1 e berpangkat min y dy untuk alfanya besar 0. Ini yang kita miliki. Kita belum memiliki ini yang akan kita buktikan. Maka dari sini persamaan kita yang kita miliki ini, kita ingin membuktikan pi alfanya ya, maka kita memiliki dari sini adalah
Y-nya ada, kita misalkan ya, misal Y adalah min setengah Z kuadrat, sehingga DY kita adalah Z dz. Lalu pi alfa itu sama dengan 0 sampai tak hingga untuk persamaan kita ini ya, setengah Z kuadrat, setengah Z kuadrat, A dikurang 1, E berpangkat min setengah Z kuadrat, Z dz. Ini kita masukkan ke sini, kayak gitu. Karena kita hanya memiliki yang bentuknya kayak gini. Jadi, kita ganti Y sama dengan setengah Z kuadrat, alfa dikurang 1, E berpangkat min setengah Z kuadrat. Kita belum punya ini. Tapi kita misalkan bahwasanya Y kita adalah setengah Z kuadrat. Lalu, ini adalah koefisien, bisa kita pindahkan saja ke depan. Jadi adalah 2, ini kan adalah 2 berpangkat min 1 dikali alfa dikurang 1, sehingga ini berubah menjadi 2 berpangkat 1 kurangi alfa, kali integral dari 0 sampai tak hingga untuk Z 2 alfa kurang 1. Kayak gitu. Nah, ini untuk si, oh ya, ini dalam kurung ya, dalam kurung untuk ininya. Kemudian ini adalah E berpangkat min setengah Z kuadrat dz. Ini kan 2 alfa, ini 2 alfa kurang 2, ini kan tambah 1, jadinya adalah 2 alfa dikurang 1, itu penulisannya. Sehingga bentuk kita yang ini adalah Z 2 alfa kurang 1 E berpangkat min Z dz, itu adalah sama dengan pi alfa, bahwasanya ini adalah terbukti. Kayak gitu. Itu nanti kalau misalnya ada bentuk pembuktian yang disuruh adalah seperti ini. Lalu selanjutnya untuk distribusi khusus untuk variabel random kontinu itu adalah namanya distribusi normal. Ini sering kita dengar bahwasanya di mata kuliah sebelumnya di metode statistika kita juga sudah memperkenalkan nama distribusi normal. Ini adalah bentuk persamaan daripada probabilitas distribusi normal bahwasanya X. Ketika kita memiliki suatu variabel random X yang memiliki distribusi normal dengan variansinya sigma dan rata-ratanya mu, maka fungsi padat peluangnya itu adalah 1 par sigma akar dari 2pi dikali E berpangkat min setengah dikali X dikurangi mu per sigma dikuadratkan. Untuk X-nya adalah min tak hingga sampai tak hingga. Lalu 0 untuk X lainnya. Dari sini, mu itu adalah rata-rata dan sigma itu adalah simpangan baku. Ini kita ingin membuktikan bahwasanya rata-rata dan variansi daripada si distribusi normal ini. Jadi gini, kita memiliki suatu grafik daripada distribusi normal. Ketika misalnya kita ingin mencari luas daerah daripada distribusi normal, anggap misalnya adalah ini dibatasi dengan X1, kemudian X2, ini adalah rata-rata kita. Lalu dari rata-rata kepada titik kurva yang sebelah ini atau sebelah kanan, sebelah kiri, kayak gitu ya. Ini adalah merupakan variansi, yang merupakan variansi dari titik rata-rata ke ujung daripada si kurva. Nah, ini dinamakan dengan variansi. Pertanyaannya adalah berapa luas daripada ini. Maka kita bisa mencari berapa peluang luas daripada ini, itu adalah dengan cara mencari peluang X besar X1 kecil X2, itu berarti adalah integral dari X1 sampai X2 untuk suatu fungsi distribusi normal. Jadi ini adalah sama dengan integral dari X1 sampai X2 untuk 1 per sigma akar dari 2pi E berpangkat min setengah X dikurangi mu per sigma dikuadratkan dx. Nah, dari sini kita bisa misalkan bahwasannya Z kita itu adalah X dikurangi mu per sigma, berarti dz kita adalah 1 per sigma dz, karena mu adalah konstanta ya, jadinya di sana akhirnya dia adalah integralnya, turunannya 0. Sehingga dx itu adalah sigma dz. Sehingga untuk ini kita misalkan, sehingga kalau untuk X1-nya adalah
ya kita misalkan X1, maka otomatis ini X1, maka dia akan batasnya berubah menjadi Z1 sampai Z2 untuk 1 per sigma akar dari 2pi E berpangkat min, ini adalah tadi Z, maka Z kuadrat, dx adalah sigma dz, sehingga ini bisa saling membagi. Ini sama dengan integral dari Z1 sampai Z2 untuk 1 per akar dari 2pi E berpangkat min setengah Z kuadrat dz. Nah, sehingga dari sini ketika kita memiliki suatu distribusi distribusi dengan variabel X untuk distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya Z, dan kita misalkan bahwasannya Z-nya adalah X dikurangi mu per sigma, lalu di sini diperoleh bahwasanya rata-ratanya mu, kemudian variansinya sigma kuadrat. Nah ini nanti dari sini akan kita dapatkan bahwasanya rata-rata kita yang sehingga kalau kita seandainya misalkan ini semacam Z ini namanya fungsi transformasi ke distribusi normal ya, X dikurangi mu per sigma, ini akan mendapatkan rata-rata kita adalah 0 dan sigmanya adalah 1, maka pada saat itu distribusi normal itu dianggap sebagai distribusi normal baku atau yang distandarkan. Misalnya kayak gini, ekspektasi Z itu sama dengan ekspektasi X dikurang mu per sigma. Nah, kayak gitu. Sehingga pada saat Z kita adalah X dikurangi mu per sigma, ini akan kita peroleh bahwasanya ekspektasi X dikurangi mu per sigma. Dari tadi, bahwasanya kita peroleh bahwasanya mu ekspektasi X kita adalah mu, sehingga mu dikurangi mu per sigma itu rata-ratanya menjadi 0. Menjadi 0. Sehingga ketika Z kita itu adalah X dikurangi mu per sigma, maka rata-ratanya adalah 0. Lalu variansi Z apa? Berarti adalah variansi X dikurangi mu per sigma. Sehingga dari sifat variansi ini diperoleh 1 per sigma kuadrat kali variansi X. Variansi X tadi adalah sigma kuadrat, sehingga sigma kuadrat per sigma kuadrat adalah 1. Sehingga diperoleh bahwasanya Z ini memiliki normal dengan rata-ratanya 0 dan 1 pada saat keadaan ini distribusi dinamakan dengan normal baku. Maka pada saat kita menstandarisasi data, maka yang kita lakukan adalah mengubah data itu menjadi suatu variabel Z dengan membentuknya menjadi X dikurangi mu per sigma kuadrat. Kemudian ini, ketika variabel random kita adalah Z dengan distribusi normal dan normal dan rata-ratanya 0, kemudian variansinya 1, maka ini adalah FZ kita yang tadi berbentuk 1 per akar dari 2pi, E berpangkat min setengah Z kuadrat untuk Z-nya besar min 0 dan kecil, Z-nya besar min tak hingga sampai tak hingga, ini adalah bentuk daripada distribusi normal ketika data itu berbentuk variabel random kita berbentuk normal baku atau distandarisasi. Ini artinya adalah integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk 1 per 2pi E berpangkat min setengah Z kuadrat dz sama dengan 1. Sehingga ini bisa kita bentuk ini sama dengan 2pi, ini kan bisa dikalikan ya. Sehingga integral dari min tak hingga sampai tak hingga untuk E berpangkat min setengah Z kuadrat dz sama dengan 1 per akar dari 2pi sama dengan akar dari 2pi per 2. Nah, ini penjelasan perubahan daripada distribusi normal yang terdefinisi ke bentuk distribusi normal yang dibakukan. Ini ada satu contoh mengenai distribusi variabel random kontinu ini, bahwasanya kita disuruh membuktikan bahwasanya pi setengah itu sama dengan akar pi. Maka untuk membuktikan ini kita kembali lagi ke bentuk yang tadi, bahwasanya kita peroleh bahwasanya pi alfa sama dengan 2 berpangkat 1 dikurangi alfa integral dari 0 sampai tak hingga untuk Z 2 alfa dikurang 1 E berpangkat min setengah Z kuadrat dz. Maka kita ganti aja alfanya. Sama dengan 2 berpangkat 1 dikurang setengah integral dari 0 berpangkat tak hingga
integral dari 0 sampai tak hingga untuk Z berpangkat 2 alfa kurang 1 berpangkat min setengah Z kuadrat dz. Ini kita kurangi jadinya adalah berpangkat setengah sama dengan akar 2. Ini tadi kita peroleh bahwasanya sama dengan akar pi per 2. Sehingga ini sama dengan akar pi untuk membuktikan ini. Jadi yang bentuk ini tadi bisa kita cari ya dari ini kita peroleh bahwasanya tadi ini adalah akar pi per 2. Jadi bentuk ini mungkin berpeluang nanti adalah bentuk dari ujian UAS kita ya, berkemungkinan kayak gitu. Jadi untuk materi hari ini Ibu selesaikan sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan. Siap-siap bahwasanya pekan depan kita itu adalah UAS. Kalau gitu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.